Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Hari ini agak lain nih daripada hari-hari sebelumnya. Kalau biasanya hari Sabtu Iqbal nemenin Pesona Inspira dengan lagu-lagu pop dan juga lagu Korea, tapi kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Rumah Sakit Islam Wonosobo, di mana akan membahas salah satu tema yang menurut Iqbal cukup menarik karena di kalangan masyarakat pada umumnya memang seringkali butuh edukasi dan ada beberapa mispersepsi nih tentang hal ini, yaitu kali ini kita akan membahas tentang prosedur penggunaan antibiotik dan juga penyimpanan obat di rumah. Kali ini juga sudah datang nih narasumber dari Rumah Sakit Islam Wonosobo yang datang langsung ke Radio Pesona. Ada Apoteker Fathia Syahriana S Farm. Halo, selamat pagi nih ya, masih pagi ya Mbak. Halo, selamat pagi. Iya, ini Iqbal enaknya panggilnya Mbak Fathia aja kali ya. Iya, Mbak Fathia aja. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Siap nih mengedukasi Pesona Inspira tentang bagaimana penggunaan antibiotik dan juga penyimpanan obatnya. Ya, insya Allah siap. Oke, hari ini sampai 1 jam ke depan kita akan bahas banyak banget tentang penggunaan antibiotik dan juga cara penyimpanan obat untuk Pesona Inspira. Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya atau penasaran selama ini ada hal-hal simpang siur mengenai antibiotik atau cara penanganan obat setelah kita biasanya mendapatkan obat dari apoteker, bisa bertanya langsung ke nomor WhatsApp-nya Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996. Sekali lagi jangan lupa ya, untuk Pesona Inspira bisa langsung gabung bareng Iqbal dan juga bareng Mbak Fathia nih, mumpung ada narasumber yang berkompeten di sini. Kapan lagi kita akan tanya-tanya seputar penggunaan obat? Silahkan kirim pertanyaannya di 0823 2383 9996. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut Mbak, ini pertanyaan dari Iqbal sendiri nih. Sebenarnya apa yang membedakan obat antibiotik dengan obat-obat yang lain sih Mbak? Kalau untuk obat antibiotik itu kan biasanya digunakan untuk infeksi bakteri, dan penggunaannya juga harus teratur, harus rutin, harus sampai habis. Kalau misalnya obat yang lain, misalnya kalau dibandingkan dengan pereda nyeri, itu kan digunakan hanya perlu aja ketika terasa sakit. Kalau antibiotik dipakai kalau ada infeksi bakteri, begitu. Jadi hal-hal pertimbangan apa aja nih dalam pemberian antibiotik, di mana salah seorang pasien dikatakan dia memerlukan antibiotik, itu apa aja biasanya Mbak? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, antibiotik itu apa. Antibiotik itu biasanya obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, biasanya dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, perkembangbiakan bakteri, atau membunuh sel bakteri. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian antibiotik, kita juga bisa tanya sama dokter, kenapa sih kok kita dikasih antibiotik, sebenarnya kita sakit apa? Kita bisa tanyakan kepada dokter berkaitan dengan ketepatan diagnosa dari dokter, kemudian tujuan pengobatannya. Dilihat dari tujuan pengobatan, sebenarnya kita memang benar-benar sakit karena infeksi bakteri atau karena penyakit lain, misalnya infeksi virus. Kalau misalnya kita sakitnya infeksi virus, dikasihnya antibiotik, kan itu sudah tujuan pengobatannya udah berubah, udah salah nih. Terus kemudian ada pilihan obat yang tepat. Kalau pilihan obat yang tepat sama dengan tujuan pengobatannya. Kalau misalnya infeksi bakteri dikasihnya antibiotik, kalau infeksi virus ya dikasihnya antivirus. Kemudian pemberian obat kepada pasien itu harus tepat berkaitan dengan cara penggunaannya, aturan pakainya, dosisnya, kemudian memantau efek pemberian obat. Kalau memantau efek pemberian obat, kalau di rumah kita perlu bantuan dari keluarga nggih. Kalau misalnya efek pemberian obat, biasanya efeknya itu memang sembuh atau ada efek lain. Kadang-kadang kalau minum antibiotik kan ada muncul efek samping obat. Nah, itu yang perlu kita waspadai, begitu Mas. Jadi kalau memang terkena infeksinya bakteri, nanti kita dikasihnya antibiotik. Sedangkan untuk misalnya terinfeksi virus, nanti kita dikasihnya antivirus. Jadi ketepatan diagnosanya juga penting ya Dok. Terus ini kan dalam penggunaan antibiotik pastinya ada dosis dan juga ada aturan yang berlaku. Misalnya digunakan sendiri di rumah, apa
apakah ada jenis-jenis antibiotik khusus yang bisa digunakan tanpa pengawasan dokter? Kadang kan kita suka menerka-nerka sendiri, oh saya nih kena radang tenggorokan, kayaknya saya butuh antibiotik, saya mau beli sendiri. Apakah itu ada untuk antibiotik yang bisa dikonsumsi sendiri di rumah? Untuk antibiotik yang tanpa pengawasan dokter atau tenaga kesehatan biasanya ada. Untuk antibiotik itu biasanya yang bentuknya tablet atau oral. Oh, berarti antibiotik yang tablet atau yang oral itu bisa dikonsumsi sendiri tanpa pengawasan dokter seperti itu? Bisa, tapi biasanya sudah diresepkan dulu oleh dokter, harus dengan resep dokter. Itu biasanya kita bisa ngedapetinnya di mana itu, Mbak? Biasanya di rumah sakit, puskesmas atau di apotek juga bisa. Kalau di apotek biasanya harus dengan resep dokter. Mungkin juga bisa disampaikan nih jenis antibiotik yang bisa digunakan sendiri di rumah ada apa aja mungkin jenisnya ya Mbak, biar Pesona Inspira itu nanti juga bisa membedakan, oh ini berarti saya bisa mengkonsumsinya sendiri dengan resep dokter aja atau harus dengan pengawasan khusus seperti itu. Oh ya, kalau untuk antibiotik tadi sudah disebutkan ya, antibiotik jenis yang oral atau yang diminum. Semua jenis antibiotik oral bisa digunakan sendiri tanpa pengawasan dokter atau pengawasan petugas kesehatan. Nanti biasanya kita pengawasan dari keluarga aja sih kalau misalnya minum antibiotik secara rutin atau enggak. Misalnya yang perlu pendampingan dari keluarga itu anak-anak atau geriatri atau pasien-pasien yang sudah lanjut usia. Itu kan biasanya kadang suka lupa minum obatnya nih. Kalau antibiotik kan harus diminum secara rutin dan harus habis. Jadi di sini peran dari keluarga sangat penting untuk mengingatkan, oh ayo diminum obatnya Simbah atau adik, diminum obatnya sehari 2 kali, harus rutin. Kayak gitu perlu bantuan dari keluarga. Obat-obat semua jenis oral tidak apa-apa tanpa pengawasan dokter, tapi untuk mendapatkannya tetap harus dengan resep dokter gitu. Kemudian apabila kita menggunakan antibiotiknya di rumah, itu prosedur-prosedur apa aja sih yang harus diperhatikan? Atau kan biasanya kadang harus sesudah makan ataupun sebelum makan, sehari 3 kali. Apakah yang penting sehari 3 kali atau ada jangka waktunya misalnya 6 jam, selang 8 jam, itu harusnya seperti apa prosedur-prosedurnya? Oke, untuk prosedur penggunaan antibiotik, yang pertama harus dikonsumsi sesuai petunjuk dokter. Kalau misalnya dokter meresepkan 2 kali sehari, berarti harus diminum 2 kali sehari. Kalau untuk antibiotik sendiri, untuk antibiotik yang diminum 2 kali sehari itu durasinya setiap 12 jam. Jadi kalau misalnya pagi minum jam 7 pagi, nanti untuk yang sore juga jam 7 sore setelah makan pagi atau sesuai petunjuk dokter bisa sebelum atau setelah. Kemudian untuk obat-obat yang diminum setiap 24 jam itu harus rutin, misalnya pagi jam 7, besoknya juga jam 7. Kembali lagi untuk antibiotik yang diminum 3 kali sehari juga sama, setiap 8 jam biasanya, dan harus rutin diusahakan, waktunya harus sama dan harus habis. Biasanya kalau misalnya suka lupa nih, kita kan sekarang udah zaman betul. zaman punya HP, punya gadget ya. Nanti bisa disetting alarmnya. Oh, jam 7 misalnya alarm bunyi, waktunya minum obat ya, kita minum obat. Nanti diset lagi jam 7 malam, saatnya minum obat, ya minum obat. Begitu Mas. Kemudian untuk prosedur yang selanjutnya, buang sisa antibiotik secara tepat. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Kemudian jangan sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Misalnya nih kita sakit flu, oh kayaknya perlu antibiotik nih, mau ke apotek beli antibiotik. Oh itu salah besar, tidak berarti boleh ya. Karena diagnosa sendiri pun berarti tidak bisa menjadi dasaran untuk membeli antibiotik seperti itu. Tidak boleh. Oke, menarik nih. Kemudian jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Misalnya saya flu, oh masih ada sisa nih, adik saya kok flu juga, tak kasih antibiotik kan biar cepat sembuh. Ya itu nggak boleh. Berbagi obat, berbagi itu baik, tapi kalau berbagi obat itu kayaknya tidak baik. Oh ya, karena obat itu sudah punya takarannya masing-masing untuk sakitnya masing-masing juga ya. Iya, betul Mas. Kemudian simpan antibiotik dengan benar sesuai dengan petunjuk.
Berarti banyak sekali yang harus diperhatikan. Ini balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya kita mengkonsumsi antibiotiknya itu sesudah atau sebelum makan. Biasanya jeda waktunya berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu, ataukah sekian menit setelah atau sebelum makan supaya perut kita atau badan kita itu siap menerima obat? Oh ya, kalau untuk antibiotik sendiri yang setelah makan biasanya kalau misalnya petunjuknya setelah makan nih, kita makan pagi dulu, habis itu bisa langsung minum antibiotik, minum obatnya. Kalau misalnya sebelum makan, biasanya kondisi perut kosong, belum ada apa-apa, biasanya setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Begitu. Jadi tuh Pesona Inspira bisa diperhatiin nih jangka waktunya kalau misalnya dapat aturan minum obat sesudah ataupun sebelum makan. Lalu tentang penanganan obat yang tadi sempat disinggung, di mana jangan membuang obat sembarangan. Itu alangkah lebih baiknya saat kita misalnya bukan antibiotik deh. Kalau antibiotik kan memang sebagian besar harus dihabiskan. Iya. Untuk obat-obat yang memang tidak harus dihabiskan, apabila gejalanya sudah sembuh atau dirasa sakitnya sudah sembuh, kan dianjurkan untuk berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Itu obat sisanya apakah harus kita kembalikan ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke apoteknya, atau bisa kita buang di tempat sampah, atau gimana sih Mbak penanganan obat sisanya itu? Oh iya, oke. Untuk obat-obat yang tidak digunakan, kalau misalnya dibungkusnya itu kan kalau misalnya bentuknya tablet ya, itu kan ada tanggal masa kadaluarsanya. Kalau misalnya masih di dalam kemasan dan ada tanggal kadaluarsanya, bisa digunakan sampai tanggal kadaluarsa. Itu untuk obat-obat selain antibiotik. Tapi kalau misalnya obat yang sudah tidak ada kemasannya, bisa langsung dibuang dengan cara tabletnya itu dihancurkan tidak dari bentuk aslinya, kemudian bisa dicampur dengan ampas kopi atau tanah. Nanti dicampur dengan tanah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan tidak mudah tumpah. Setelah itu baru bisa dibuang di tempat sampah, biar tidak mencemari lingkungan atau digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berarti memang obat-obat seperti yang tablet itu harus dihancurkan ya Mbak. Iya, Lalu untuk yang misalnya notabene sirup dalam botol itu seperti apa Mbak? Kalau untuk yang obat-obat sirup, biasanya kita lihat dulu nih, yang pertama ada endapannya atau enggak. Kalau misalnya ada endapan, nanti bisa kita tambahkan air untuk melarutkan endapannya. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong plastik, dicampur dengan ampas kopi dan tanah. Kalau misalnya ampas kopi terlalu banyak, bisa juga pakai tanah. Kita bisa ambil di belakang rumah atau di halaman kan juga bisa. Itu kemudian dicampur, setelah itu dimasukkan ke tempat yang tidak mudah terbuka dan tidak mudah tumpah. Setelah itu baru dibuang ke tempat sampah, seperti itu. Berarti intinya itu kita harus menghancurkan ataupun membuat si obat itu tidak dalam bentuk aslinya, agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang dulu sempet di beberapa tahun yang lalu Iqbal nonton berita juga ada beberapa orang yang memang sengaja memulung sisa-sisa obat ataupun sisa-sisa dari reduksi dari medis ya, untuk dipergunakan kembali dan dijual belikan kembali. Nah, itu mungkin salah satu bentuk pemanfaatan yang kurang tepat atau bahkan salah ya Mbak. Sangat berbahaya itu. Kalau kadaluarsa juga nanti yang bertanggung jawab tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Lalu kemudian akibatnya apa sih kalau misalnya masyarakat itu menggunakan antibiotik tanpa menggunakan prosedur, kayak misalnya saya udah merasa baikan kok, mending antibiotiknya saya stop aja, lagian males minum antibiotik, atau minum antibiotiknya seingetnya aja, yang penting 3 kali sehari dan lain sebagainya. Itu apa nih konsekuensinya dok? Nanti kalau konsekuensinya pakai antibiotik tidak sesuai prosedur ya, nanti ini akan meningkatkan resiko resistensi antibiotik atau bakteri itu kebal sama antibiotik. Jadi bakterinya udah nggak mempan lagi pakai obat antibiotik itu. Seperti itu. Jadi bisa membuat si bakterinya justru malah kebal akan antibiotik ya. Waduh, itu malah justru bukannya memberikan solusi, malah menambahkan masalah yang jauh lebih besar ya. Masalah yang paling besar sekarang adalah itu, resistensi antibiotik. Kemudian untuk antibiotiknya sendiri, apa efek samping dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai? Apakah ada efek samping mungkin mengakibatkan mual, atau mungkin pusing, atau jadi lemes? Itu ada efek samping seperti itu nggak sih? Kalau efek samping dari penggunaan obat itu ada, kalau misalnya orang yang nggak cocok bisa jadi gatel, atau bisa aja
karena kena SJS atau Stephen Johnson syndrome, itu mengakibatkan kulitnya melepuh. Itu efek samping dari penggunaan antibiotik. Kalau untuk efek dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai atau tidak sesuai prosedur, nanti ya itu akan meningkatkan resiko resisten. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat kita sakit pakai antibiotik itu, jadi udah nggak bisa mempan lagi antibiotiknya, udah nggak bisa membunuh kuman. Jadi kumannya udah tahu, oh udah pernah ketemu sama itu, udah nggak mempan kayak gitu. Lalu apabila ada efek samping seperti yang tadi kayak Mbak bilang bahwa kadang juga terjadi gatal-gatal, apakah nanti akan disertai obat pendampingnya untuk menanggulangi gejalanya, atau mungkin lebih baik bagi orang-orang yang sehabis mengkonsumsi antibiotik terus menderita gatal harus di stop dulu, atau bagaimana itu cara menanggulanginya, Mbak? Oke. Biasanya kalau kita lihat dulu dari gatalnya ya, seberapa parah gatalnya, atau ringan, sedang, atau berat. Nanti kalau misalnya gatalnya memang berat, kita perlu konsultasi ke dokter spesialis untuk pengobatan yang selanjutnya. Dan untuk sementara antibiotiknya dihentikan dulu, nanti diganti dengan antibiotik yang lain, biasanya kayak gitu. Jadi ada alternatif juga untuk antibiotik yang lainnya. Betul. Terus nih, tadi balik lagi ke pertanyaannya, kenapa sisa antibiotik itu tidak boleh dibuang sembarangan? Mungkin ada beberapa orang yang cukup dibuka aja mungkin dari segelnya, atau mungkin bisa dibakar, mungkin seperti itu. Apakah diperbolehkan juga? Tadi udah saya jelaskan ya, untuk pembuangan antibiotik itu dibuang sesuai prosedur tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya tablet dihancurkan dari bentuk asli, kemudian kalau ada kemasan-kemasan etiket itu sebaiknya dihancurkan dulu, terus dimasukkan ke wadah, dicampur tanah dan kopi, itu untuk meminimalkan efek yang tidak diinginkan, atau meminimalisir penyalahgunaan obat serta tidak mencemari lingkungan. Kalau dibakar boleh nggak sih? Kadang kan untuk masyarakat yang tradisional mungkin yang masih pakai tungku, sekalian bikin api, sekalian dilempar atau obatnya, itu boleh nggak sih? Atau bahkan justru akan menambah pencemaran udara karena terkontaminasi dengan antibiotiknya itu, Mbak? Lebih baik sih sesuai prosedur yang tadi sudah saya sebutkan tadi, karena kalau misalnya dibakar kan kadang-kadang menimbulkan bau ya, dikhawatirkan malah mengganggu pernafasan atau mencemari lingkungan berkaitan dengan udara-udara itu. Untuk Pesona Inspira nih, makanya ada aturan-aturannya tersendiri untuk menangani obat-obat yang mungkin sudah selesai masa pakainya sehingga tidak dipakai lagi, bisa dihancurkan, bisa juga dilarutkan dengan air ataupun dengan serbuk kopi nih buat Pesona Inspira yang mungkin punya obat-obatan yang bentuknya sirup. Lalu tadi juga sudah dijelaskan tentang dampak-dampaknya nih kalau Pesona Inspira nggak mengkonsumsi antibiotiknya secara habis. Mungkin sudah merasa aku udah sehat nih, udah aja dulu stop antibiotiknya. Berarti itu salah ya, harus salah. Dihabiskan antibiotiknya. Ini pembahasan kita masih banyak yang belum kita kulik. Mungkin untuk Pesona Inspira masih dipersilahkan juga untuk bergabung bareng di nomor WhatsApp-nya 0823 2383 9996. Tapi sebelum itu kita jeda dulu, tetap stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Hari ini yaitu prosedur penggunaan antibiotik dan juga penyimpanan obat di rumah. Masih bersama narasumber kita yaitu Mbak Fatia, yaitu apoteker dari Rumah Sakit Islam Wonosobo. Tadi kita udah bahas banyak banget ya Mbak, mulai dari akibatnya kalau nggak minum antibiotik secara teratur, ada juga membahas tentang kalau terinfeksi bakteri yang nanti dikasihnya antibiotik, kalau terinfeksinya virus nanti dikasih antivirus. Lalu ada berbagai macam cara untuk memusnahkan ataupun penanggulangan bagi obat-obat yang memang sudah selesai masa pakainya. Kali ini Iqbal akan bertanya mengenai meskipun kadang antibiotiknya kita minum sampai habis nih, tapi akibatnya apa nih kalau antibiotiknya itu diminum secara tidak teratur tapi tetap sampai habis nih, Mbak? Itu gimana nih dampaknya? Jadi kalau misalnya kita minum antibiotik tetap sampai habis, tapi kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Nah, ini akan menyebabkan efek obat tidak akan tercapai. Jadi kalau misalnya obat itu kan ada perjalanan obat di dalam tubuh nih. Kita minum obat ada melalui 4 proses ya.
Ada absorpsi penyerapan, kemudian distribusi itu perjalanan obat di dalam tubuh itu sendiri ke jaringan yang sakit, kemudian metabolisme dan kemudian ekskresi. Nah, ketika minum obat secara tidak patuh tadi itu, ketika obat sudah diserap di dalam tubuh, kemudian mengalami proses distribusi, obat itu seharusnya melawan, misalnya karena antibiotik, obat itu kan melawan bakteri. Nah, obatnya lagi perang nih sama bakterinya. Bakterinya udah mau pingsan, tapi nggak minum obat lagi. Nah, karena obatnya tidak diminum sampai sampai bakterinya mati, maka yang harusnya si bakteri itu masih melawan, seharusnya antibiotik melawan bakteri, malah sudah tidak ada yang dilawan lagi. Nanti bakterinya bangun lagi, belum sembuh. Jadi kayak cuman istilahnya kayak pingsan aja bakterinya. Hanya melemahkan sementara seperti itu ya. Wah. Nah, itu bahayanya kayak gitu takutnya. Nah, nanti pas mau dilawan lagi ternyata bakterinya tuh udah kenal sama bakterinya itu, udah tahu jurus-jurusnya nih. Jadi bakterinya itu membentuk antibodi baru atau senjata baru yang bikin dia itu kebal sama antibiotiknya itu. Jadi karena tidak sampai si bakterinya mati, justru bakterinya jadi lebih terbiasa lagi dengan obat-obat antibiotik seperti itu ya. Wah, itu justru malah berbahaya sekali ya. Malah kita membangun bakteri yang lebih kuat daripada sebelumnya. Betul. Nah, kalau ini kan kasusnya kita meminum antibiotik sampai habis, tapi tidak teratur. Nah, sekarang nih ada salah satu pesona Inspira yang bertanya nih, ada dari Mas Rama di Wonosobo. Katanya, saya kemarin minum antibiotik karena radang tenggorokan. Lalu karena dirasa sudah sembuh, saya berhenti, tapi belum habis antibiotiknya. Kalau sudah terlanjur seperti itu, gimana cara mengatasinya nih? Oke, hai Mas Rama. Oke, mau tanya dulu, pakai antibiotiknya sudah berapa hari? Kalau misalnya minimal 3 hari tidak masalah, tapi kalau misalnya kurang 3 hari ya Mas Rama sudah berhenti berapa hari? Kalau ini nggak salah, ini berhentinya sudah sekitar 2 hari yang lalu. Iya. Oh iya, itu udah nggak usah diminum, nggak apa-apa, tapi besok lagi kalau misalnya dapat antibiotik harus ditingkatkan lagi kepatuhan penggunaan antibiotiknya. Kalau misalnya dokter menganjurkan harus sampai habis atau apotekernya menganjurkan harus sampai habis, harus disiplin dan harus patuh, harus sampai habis biar nanti bakterinya nggak kebal, jangan-jangan bakterinya cuman pingsan aja ya. Emang warga masyarakat Indonesia itu kadang kebanyakan rewel ya. Memang kadang disuruh antibiotiknya sampai habis pun karena dirasa sudah sembuh, dan agak cukup merepotkan ya karena harus minum antibiotik setiap hari dengan jangka waktu tertentu. Kadang jadi kepikiran nih, makanya karena saya serasa sudah sembuh dan tidak ada gejala-gejala dari sakitnya, saya mau berhenti aja. Kadang memang masyarakat Indonesia seperti itu ya. Makanya kita harus meningkatkan kepatuhan kita dalam penggunaan antibiotik. Nah, tadi kan kita juga udah membahas tentang bagaimana bakterinya itu jadi tambah kuat. Lalu bagaimana nih kalau bakteri menjadi kebal terhadap antibiotiknya? Itu ada penanggulangan yang lain nggak sih? Oh ya, bakteri kebal itu biasanya diakibatkan karena penggunaan antibiotik yang irasional atau kurang tepat. Jadi kita harus penggunaan antibiotik itu harus tepat lagi, memang betulkah perlu antibiotik atau enggak. Kalau misalnya nggak perlu antibiotik ya nggak usah minum antibiotik kayak gitu. Terus kemudian kita harus memahamkan persepsi dari masyarakat. Kita harus memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan antibiotik. Jangan sampai salah persepsi, sakit flu malah minumnya antibiotik, sakit nyeri-nyeri aja, cuman nyeri tulang, nyeri punggung, itu malah minum antibiotik, katanya biar apa, biar cepat sembuh, tapi itu salah besar. Kemudian sekarang itu kan penemuan untuk obat baru sangat jarang dan butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan obat baru. Jadi kalau misalnya antibiotik kita sudah resisten, kita harus kembali ke zaman beberapa ratus tahun yang lalu dan tanpa menggunakan antibiotik, nanti malah tingkat kematian karena infeksi jadi meningkat. Nah, itu perlunya kepatuhan penggunaan antibiotik. Kemudian ada pengawasan yang kurang dari pemerintah mengenai distribusi dari penggunaan antibiotik. Misalnya nih, mudahnya masyarakat dalam mendapatkan antibiotik
walaupun tanpa resep. Kalau di Wonosobo sendiri insya Allah dari apotek yang sudah ada tidak menjual antibiotik bebas. Sudah ada peraturannya. Berarti sudah aman ya untuk Wonosobo Sudah sendiri, aman. insya Allah memang sudah dijaga peredarannya dengan cukup ketat seperti itu. Iya, betul sekali. Memang tadi sempat dibahas mispersepsi sedikit ya mengenai antibiotik, katanya nyeri sedikit antibiotik, Iya, flu sedikit antibiotik. Memang dari pengalaman Iqbal beberapa waktu lalu sempat radang tenggorokan. Alhamdulillah saya habiskan antibiotiknya. Berarti patuh. Habiskan. Memang entah mengapa kalau meminum antibiotik itu rasanya gejala-gejala yang ditimbulkan dari sakitnya memang lebih cepat teratasi seperti itu. Makanya banyak mispersepsi di masyarakat, sakit apapun ya kalau misalnya bisa minum antibiotik, minumlah biar cepat sembuh. Berarti itu persepsi yang salah ya. Memang iya, harus salah besar. diedukasi kembali warga masyarakat Indonesia. Lalu mengenai penemuan obat yang memang bisa dibilang lama ya. Dulu Iya, waktu lama. zaman COVID-19 juga untuk bisa menemukan vaksin pun butuh perjalanan yang cukup Iya, panjang. betul. Dan biayanya juga Tidak banyak. sedikit Iya, ya. Memang perlu adanya awareness yang lebih dari masyarakat supaya kita tidak menumbuhkan bakteri-bakteri yang justru malah nanti jadi kebal terhadap si antibiotiknya itu. Terus kenapa sih masyarakat harus khawatir tentang resistensi antibiotik jadi bakteri-bakteri yang memang kebal terhadap antibiotiknya itu? Oke. Nah, kalau resistensi antibiotik itu kan memang harus dikhawatirkan ya, karena mengakibatkan sesuatu yang fatal, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang kebal itu pengobatannya itu akan bertambah lama kalau misalnya kita dirawat di rumah sakit, kemudian meningkatkan resiko kematian dan semakin lama masa rawat inap di rumah sakit. Jadi nanti kalau misalnya kita udah kebal nih, misalnya pasien dapat antibiotik, dia udah resisten antibiotik A, B, C, D, E misalnya, kita harus tahu nih pasien ini harus dapat apa. Kita harus melakukan pemeriksaan kultur, dan pemeriksaan kultur itu tidak memakan waktu 1 hari sampai 2 hari. Itu biar kita tahu pasien tersebut masih sensitif dengan antibiotik apa. Setelah hasilnya udah ada, pasien tersebut pasti sensitif misalnya dengan antibiotik A, maka yang diberikan adalah antibiotik yang A, karena kalau dan itu memakan waktu semakin lama dirawatnya di rumah sakit. Kalau misalnya pasien terlalu lama dirawat di rumah sakit kan bikin pasien nggak nyaman ya, Iya, pengennya cepet-cepet pulang aja. Kadang biar juga cepet beberapa sehat. orang juga merasa kalau di rumah itu lebih nyaman Iya, seperti itu daripada lebih di rumah cepet sembuh, sakit. Iya. gitu. Nah itu kalau misalnya semakin lama dirawat di rumah sakit, malah takutnya psikisnya terganggu, capek di rumah sakit, lebih enak di rumah kayak gitu. Memang cukup bahaya ya, dimana kalau memang sudah ada resistensi antibiotik juga resiko penyakitnya jadi lebih tinggi. Iya. Lalu biayanya juga pasti akan lebih membengkak Mahal, karena ada harus ada treatment yang lainnya juga. Memang masyarakat nih yang harus sekarang belajar bagaimana cara kita minum antibiotiknya, harus benar-benar ditaati lagi. Jangan sampai minum antibiotiknya sesuka hati. Wah, Bila itu. perlu. Juga betul, bila perlu jangan apa-apa juga sedikit-sedikit antibiotik, sedikit-sedikit antibiotik seperti itu. Lalu kalau tadi kan cara kita untuk menanggulangi dari si resistensi antibiotik, apakah itu resistensinya bisa dihilangkan atau bisa misalnya dari tubuh seseorang resistensinya bisa kita hilangkan dengan cara ini, atau mungkin itu sudah tidak bisa ditanggulangi lagi? Oke, kalau untuk resistensi antibiotik itu nggak bisa dihilangkan ya Mas ya, tapi bisa diperlambat dengan penggunaan antibiotik secara tepat, bijak atau rasional. Dan kita juga sebagai masyarakat harus tahu untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan antibiotik. Jadi peran dari masyarakat itu sangat perlu. Kalau dari tadi kan kita membicarakan tentang bagaimana orang-orang memang tidak mengkonsumsi antibiotik sesuai aturannya ataupun sesuka hati. Ini ada kasus-kasus tertentu nggak sih memang saat di tengah jalan dalam pemberian antibiotik memang dianjurkan untuk berhenti? Apakah ada kasus-kasus seperti itu, Mbak? Ada, biasanya kalau misalnya yang pertama dengan efek samping obat ya. Untuk antibiotik yang mengalami efek samping, kan kadang-kadang ada orang yang minum antibiotik itu ternyata muncul efek samping, dan efek samping obat itu tidak selalu terjadi kepada setiap orang, hanya
pada orang-orang tertentu saja, tidak semua orang. Lah itu bisa saja antibiotiknya dihentikan, diganti dengan antibiotik yang lain yang sekiranya memang digunakan untuk infeksi tersebut dan mengobati penyakitnya itu. Jadi memang antibiotiknya boleh dihentikan di pertengahan jalan tapi atas izin dokter ya, dan betul. juga nanti akan digantikan dengan obat yang antibiotik atau obat yang lain. Berarti bisa diganti obatnya, tapi diingat nih Pesona Inspira, harus dengan seizin dokter, jangan asal gonta-ganti antibiotik juga ya. Iya, Itu berbahaya. Balik lagi, Iqbal masih penasaran untuk controlling dari obat-obatan sendiri di Wonosobo. Berarti memang saat ini di apotek-apotek yang ada di pinggir-pinggir jalan memang sudah tidak bisa membeli antibiotik tanpa resep dokter, seperti itu ya? Iya, insya Allah semua apotek di Wonosobo sudah tidak menjual antibiotik secara bebas. Memang kalau misalnya ingin antibiotik ya bisa minta resep dokter sesuai dengan gejala atau penyakit yang dialaminya. Iya. Lalu misalnya setelah kita mendapatkan resep dokter, apakah memang harus menebus antibiotiknya di rumah sakit atau boleh seperti itu nih, menebus obatnya di apotik tapi dengan membawa resep dokter? Bisa di mana aja, di mana obat itu tersedia. Berarti kalau misalnya obat itu tersedia di apotek, bisa beli di apotek gitu. Yang penting pakai resep dokter. Nanti kan juga dari apoteknya mengedukasi cara penggunaan obatnya seperti apa, seperti itu. Untuk membuang obat sendiri ada perbedaan yang signifikan nggak sih Mbak dengan obat-obat yang biasa dengan membuang obat yang memang basicnya itu antibiotik? Kalau untuk antibiotik dan obat lain sih secara keseluruhan kurang lebih sama caranya, seperti itu. Lalu ini berkaitan dengan menggunakan obat di rumah, gimana cara kita menyimpannya ataupun memaintenance si obat itu. Masyarakat umum biasanya suka bingung apakah kita harus simpen di kulkas atau disimpan di lemari atau biasa harus dikeluarin dari plastik dulu kah atau mungkin disimpan di dalam kotak. Itu apa yang harus diperhatikan masyarakat dalam menyimpan obat di rumah? Oke, untuk cara penyimpanan obat di rumah biar tidak salah. Biasanya simpan obat di tempat yang sejuk, kering, terhindar dari sinar matahari langsung. Kemudian jangan lupa dijauhkan dari jangkauan anak-anak, takutnya dikiranya nanti itu permen atau seperti itu ya. Nanti malah diminum anaknya, nanti malah berbahaya. Kemudian jangan pernah mengganti kemasan obat ke botol lain. Misalnya wah ada botol yang lebih cantik atau lebih bagus nih, saya ganti aja biar lebih menarik. Itu nggak boleh. Nggak boleh berarti itu ya. Kadang dulu juga Iqbal sempat kepikiran untuk ada beberapa obat yang memang kondisinya harus dihabiskan daripada ngebuka satu-satu. Iqbal pikirnya dulu dimasukin ke dalam satu botol biar ringkes seperti itu. Berarti itu tidak boleh ya? Itu tidak boleh Mas. Nanti takutnya tabletnya nggak stabil dengan kemasan yang barunya itu. Kemudian jangan melepas etiket pada wadah obat. Biasanya kan kalau obat yang dari rumah sakit atau dari tempat apotek atau puskesmas itu kan ada label obatnya, itu ada aturan pakainya, itu jangan sampai dilepas karena di situ tercantum nama obatnya, tercantumkan tanggal kadaluarsa dan informasi-informasi penting lainnya terkait obat tersebut. Jadi kalau misalnya kemasannya dilepas, nanti kita nggak tahu nih cara pakainya gimana. Takutnya ada saudara yang mau menyiapkan obat, loh ini aturannya gimana nih? Cara penggunaannya. Iya gitu. Kemudian bisa juga baca aturan penyimpanan di kemasan obat. Kadang-kadang ada yang misalnya obat-obat sirup itu kadang-kadang ada aturannya, misalnya disimpan di suhu kulkas. Jadi kita harus mematuhi penyimpanannya di kulkas kayak gitu. Nah itu tadi disarankan untuk di suhu ruangan yang sejuk. Itu di suhu kisaran berapa sih Mbak? Suhu yang sejuk itu sekitar 15 sampai 25 derajat Celcius. Berarti suhu untuk ruang. obat-obat yang basicnya tablet dan tidak dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam kulkas, apakah nanti akan timbul masalah kalau misalnya saya simpen di kulkas aja seperti itu Mbak? Jadi nanti tidak stabil ya obatnya, malah jadi obatnya rusak takutnya kayak gitu Mas. Jadi itu harus diperhatikan nih Pesona Inspira nyimpennya di mana, apalagi harus hati-hati kalau misalnya punya anak kecil di rumah, karena kadang ada beberapa obat yang memang warnanya cukup mencolok seperti itu. Mungkin mata anak-anak juga suka lihat yang berwarna-warna, mana belum bisa dikontrol, apa-apa dimasukin ke dalam mulut juga, itu harus berhati-hati. Kali ini ada salah satu Pesona Inspira yang juga bertanya nih tentang cara penyimpanan
obat. Ini dari Mbak Utari di Sambek. Hai, Mbak Katanya, Utari. halo Mbak, ini mau nitip pertanyaannya buat Mbak apotekernya. Maaf, ini mungkin agak sedikit personal. Bagaimana dengan prosedur penyimpanan obat di dalam tas yang baik dan juga benar? Kadang saya itu suka jaga-jaga bawa obat pribadi di tas, dan setiap hari mobile berpergian ke sana ke sini. Kadang di dalam mobil atau di dalam angkutan yang tidak ada AC atau pendingin ruangan. Jadi kadang suhunya suka panas sekali dan kadang terpapar sinar matahari dan lain-lain. Saya khawatir obatnya akan cepat rusak. Nah, itu gimana cara penanganannya untuk obat yang mungkin ingin dibawa berpergian seperti itu? Oke. Kalau misalnya untuk obat-obat yang disimpan sekiranya suhunya agak tinggi, kita harus tahu dulu obatnya itu apa. Kalau obat-obat yang bentuknya spray itu kan memang nggak boleh di suhu tinggi karena takutnya nanti ada tekanan dan bisa menyebabkan meledak gitu. Dari Mbak siapa, Utari? Mbak Utari, Ya, betul. Mbak Utari, obatnya apa ya? Kalau misalnya obat tablet biasa, yang penting kita harus perhatikan tanda-tanda kerusakan obat. Jadi ada perubahan warna enggak obatnya ketika mau diminum, kemudian baunya seperti apa, berubah enggak sama yang hari-hari sebelumnya, terus terjadi penggumpalan atau tidak. Dan kita juga harus sering-sering ngecek tanggal kadaluarsanya. Biasanya seperti itu. Lalu berarti untuk obat-obat yang spray sendiri, ataukah itu termasuk obat yang misalnya untuk asma seperti itu? Kan kadang juga kita bawa kemanapun karena suka jaga-jaga. Itu penanganannya sendiri gimana nih, Mbak? Ya, kalau misalnya obat spray itu kalau misalnya bisa sih di suhu yang agak dingin ya, suhu ruang lah, sekitar 15 sampai 25 derajat. Sekiranya kalau misalnya memang harus dibawa saat bepergian, ya nanti setelah pulang dari bepergian kita pindahkan ke tempat yang lebih sejuk lagi seperti itu untuk menghindari kerusakan atau mungkin bertekanan tinggi setelah keluar rumah karena panas cuaca terik. Kalau Wonosobo sendiri sih insya Allah sejuk ya, iya, jadi aman. Insya Allah aman. Nah, kalau tadi itu kan kita membahas tentang obat-obat yang memang notabene kita beli di apotik. Gimana dengan obat-obat yang kita beli di warung biasanya, Mbak? Apakah penanganannya pun sama? Kita harus membuangnya dengan cara aturan-aturan yang baik, atau disimpannya pun harus suhu ruangan untuk obat-obat yang bisa diperjualbelikan di warung-warung seperti itu, Mbak? Kalau untuk perlakuannya sih sama ya, namanya obat. Jadi kalau misalnya kita juga harus lihat nih di warung penyimpanannya benar atau enggak. Biasanya kalau di warung kan disimpannya di toples-toples gitu kecil ya. Betul. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita lihat ada perubahan warna enggak sih dari obat yang kita beli. Kemudian baunya seperti apa. Kalau bisa sih kita ngecek tanggal kadaluarsanya. Takutnya kan kalau tanggal kadaluarsanya kelewat nih, itu malah bisa berbahaya seperti itu. Mengenai tanggal kadaluarsa, kalau misalnya tanggal kadaluarsanya itu hari ini di tanggal 28 Januari, Oh, iya. apakah itu di 28 Januarinya masih bisa dipakai atau maksimal di tanggal 27 atau beberapa hari sebelum expired? Lebih baiknya kalau mau jaga-jaga nih, Mbak. Oke, kalau misalnya obat itu kalau ada tanggal kadaluarsanya misalnya tanggal 28 nih. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, masih bisa diminum karena kalau tanggal kadaluarsanya itu bukan berarti obat itu harus tidak boleh diminum. Ya, obat masih bisa diminum. Biasanya dari pabriknya punya toleransi biasanya sampai 1 tahun. Yang penting yaitu kembali lagi kita lihat dari obatnya, apakah kemasannya rusak atau obatnya bau, obatnya lembab, itu yang harus diperhatikan, masih bisa dipakai lagi. Oke nih, edukasi baru nih buat Pesona Inspira. Jadi boleh kalau misalnya masih dalam jangka waktu expired, kalau misalnya di hari itu juga Iya. expired, selama nih dalam catatan selama kondisi obatnya itu pun masih baik, masih kondisinya juga terjaga, tidak ada kerusakan di dalam kemasan. Terus ini ada bertanya nih, pas banget nih. Ini dari Dinda yang ada di Wonosobo Timur. Misalnya obat kemasannya expirednya masih lama, tapi kemasannya agak kusam atau lecek. Sebaiknya masih bisa dikonsumsi atau dibuang saja, karena seringkali nggak mantep kalau kemasannya sudah nggak bagus karena lama disimpan. Mungkin kemasannya nggak bagus tapi isinya bagus, itu gimana, Mbak? Mungkin karena sering terjadi gesekan-gesekan atau hal yang lain sebagainya. Ya, betul. Biasanya kalau obat udah dimasukkan keluar dari boxnya itu, kalau misalnya kita
misalnya disakuin apa dimasukin tas itu kan kadang-kadang memang lecek Iya. ya. Yang penting tanggal kadaluarsanya jelas tanggal berapa. Kalau misalnya masih lama, ya nggak apa-apa kita pakai, lihat lagi, kita buka dalamnya seperti apa, masih baguskah atau sudah lembek atau lengket atau ada perubahan nggak bau warna. Kalau misalnya ada perubahan bau dan warna, sebaiknya jangan, kemungkinan kemasannya udah bocor. Tapi iya. kalau misalnya masih aman, masih bagus, masih cantik, masih bisa diminum, nggak apa-apa. Yang penting tanggal kadaluarsanya masih lama. Nah itu kalau lecek itu nggak apa-apa. Yang penting tanggal kadaluarsanya juga masih bisa terbaca ya Mbak. masih Jangan aman. sampai tanggal kadaluarsanya juga udah buram, kita agak nebak-nebak sedikit. Ini kayaknya kadaluarsanya tulisannya di tanggal ini nih. Nah itu agak berbahaya kalau kita Iya. salah baca dari Iya. tanggal kadaluarsanya. Balik lagi juga dengan tadi kondisi obatnya. Hati-hati juga kalau misalnya kemasannya sudah bocor ya Mbak. Iya. Itu juga bisa menjadi hal yang patut diwaspadai dan juga dicurigai. Kalau misalnya Mang nih, kalau bingung mau diminum atau enggak, kalau misalnya kondisinya juga sudah agak sedikit mengkhawatirkan, mending nggak usah aja ya Mbak beli Iya, obat yang baru yang ataupun baru minta aja. resep yang baru lagi. Iya, lebih baik seperti itu. Lalu ada pertanyaannya, untuk obat-obat tertentu apakah ada perbedaan cara penyimpanan obat? Misalnya ada beberapa, tadi kan sudah dijelaskan ada obat sirup yang harus di suhu kulkas. Nah suhu kulkas sendiri kan kadang ada bingung, saya harus nyimpan di kulkas bagian atas kah, harus bawah kah, atau mungkin ada yang harus kepikiran di freezer seperti itu. Seperti apa Oke. perbedaan penyimpanannya sendiri? Kalau untuk obat-obat khusus, obat-obat tertentu ya, kalau misalnya sirup itu nggak semua sirup harus disimpan di kulkas. Biasanya ada aturan atau anjuran penyimpanan obatnya di dalam kemasan obat itu. Kalau misalnya di dalam kemasan obat, sebaiknya setelah dibuka disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu kan berarti suhu kulkas ya. Maka kita harus patuhi penyimpanannya harus di suhu kulkas. Tapi kalau untuk sirup-sirup yang tidak ada anjuran khusus, disimpannya di suhu ruang aja nggak apa-apa, sekitar 15 sampai 25 derajat Celcius. Yang penting terhindar dari cahaya matahari. Dan untuk penyimpanan obat sirup maksimal itu 2 bulan, tidak boleh lebih. Jadi kalau misalnya sudah 2 bulan, ya jangan diminum lagi. Jadi minum lagi Ya. walaupun belum expired ataupun kemasannya masih bagus ya. Sama halnya kayak susu ya. Susu kalau udah dibuka kan 1 hari udah nggak boleh diminum. Kalau untuk obat sirup ya sekitar 2 bulan. 2 bulan. Iya, nggak boleh diminum lagi. Ini ada satu pertanyaan yang muncul dari Mas Dani di Mojo Tengah. Katanya bertanya, mungkin mohon maaf ini Mbak Apoteker agak sedikit melenceng dari judul. Katanya dia sering sakit dan terus lumayan rutin minum obat. Cuman dia itu tidak bisa minum obat yang tablet karena susah nelennya. Dan seringkali menggerusnya supaya menjadi bubuk lalu agar lebih mudah mengkonsumsinya. Itu apakah diperbolehkan? Kalau enggak bisa dong kasih tips and trick biar minum obat tablet yang ukurannya terkadang besar dan sulit ditelan seperti ya, itu. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Ini kalau misalnya nggak bisa nelen obat nih, digerus boleh, nggak apa-apa. Oh, berarti boleh digerus nih. Boleh digerus. Itu kan biasanya kalau anak-anak kan juga susah minum obatnya. Nanti kita gerus. Tapi kalau misalnya obat digerus itu biasanya efeknya lebih pahit. Oh, efeknya jadi Iya. justru malah lebih pahit ya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah dengan rasa pahitnya obat ya nggak apa-apa. Kalau kapsul itu kan bisa dibuka, Iya, bisa dibuka. bungkusnya itu. Nah, nanti bisa diminum serbuknya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya pengen cara lain, paling dibikin kecil-kecil tabletnya. Itu juga nggak apa-apa. dipotong ya, jangan digerus dipotong-potong. seperti itu ya. Nggak apa-apa. Mau digerus boleh, dipotong kecil-kecil boleh. Kalau misalnya nggak bisa pakai air putih, bisa sama roti nggak apa-apa, sama pisang juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting obatnya bisa masuk, bisa menyembuhkan. Seperti itu. Emang paling sering itu biasanya pakai pisang ya, karena pisang itu teksturnya lembut. Terus kalau kita selipin di dalam suka nggak berasa juga Iya. tuh obatnya. Emang itu bisa menjadi tips. Terus kalau menurut Iqbal sendiri, kemarin ada beberapa stigma di masyarakat suruh jangan minum obat pakai susu. Apakah itu benar? Nanti akan mengurangi efek dan lain sebagainya. Sebaiknya kalau minum obat sih sama air putih ya. Tapi ada beberapa obat yang dianjurkan minumnya sama susu juga ada.
seperti itu. Berarti nggak semua obat nggak juga semua ya? obat, cuman obat-obat tertentu aja. Misalnya obat gatal seperti itu, tapi obat gatal pun hanya obat tertentu aja, nggak semua obat yang gatal. Tapi lebih baik lagi sih minum obat pakai air putih, itu paling baik. Memang paling benar juga saat kita menerima obat dari seorang apoteker, kita harus mempertanyakan banyak hal ya, mulai dari cara penyimpanannya, cara konsumsinya, gimana kalau misalnya obatnya sudah selesai dipakai, penanganannya seperti apa, lalu juga hal-hal yang harus dipantang ya untuk tidak dilakukan. Memang menarik sekali nih Pesona Inspira pembahasan kita hari ini, dan gak kerasa juga sudah 1 jam nih kita menemani Pesona Inspira dalam membahas perobat-obatan dan juga tentang antibiotik. Semoga bisa mengedukasi Pesona Inspira dan membuat Pesona Inspira tambah paham bagaimana cara mengkonsumsi dan menangani obat antibiotik. Mungkin sebelum kita tutup talk show hari ini, ada yang ingin disampaikan atau ingin mengedukasi warga masyarakat khususnya yang ada di Wonosobo tentang antibiotik dan juga cara penanganannya sendiri nih Mbak. Oke, jadi untuk penggunaan antibiotik, mari kita tingkatkan kepatuhan dalam penggunaan antibiotik. Jangan sedikit-sedikit harus pakai antibiotik. Kita harus konsultasi betul dengan dokter apakah sakit kita memang memerlukan antibiotik. Dan dari masyarakat juga harus patuh dalam penggunaan antibiotik untuk menurunkan angka resisten penggunaan antibiotik di Indonesia, seperti itu. Walah, terima kasih sekali Mbak atas kesempatannya hari ini. Iqbal juga belajar banyak hal tentang obat, karena mau nggak mau obat ya jadi salah satu bagian dari keseharian kita. Kalau misalnya pusing atau mungkin habis berobat seperti itu, memang kita harus lebih tahu bagaimana cara mengkonsumsi dan juga cara membuang dan juga menyimpan obat yang baik dan benar. Terima kasih buat Mbak Fatia Syahriana dari Rumah sama-sama. Sakit Islam Wonosobo. Untuk Pesona Inspira juga tetap stay tune di 92,1 FM, karena kedepannya masih akan banyak talk show lagi nih bareng Rumah Sakit Islam Wonosobo, tentunya dengan tema-tema yang menarik juga, nggak kalah sama hari ini, bisa mengedukasi Pesona Inspira dan bisa menjadi bahan pembelajaran. Tahu-tahu nih Pesona Inspira butuh informasinya atau berkaitan dengan tema-tema yang relate sama Pesona Inspira semuanya. Saya Iqbal Santosa pamit dulu. Terima kasih Mbak Fatira atas kesempatannya sama-sama, hari Mas. ini. Terima Jangan kasih. kapok-kapok ya datang ke studio Radio Pesona. Dan untuk Pesona Inspira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaru.